warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriani, SGZ MKes, dosen gizi Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Mandar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu dasar-dasar gizi ilmu kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 semester 2 dengan kode mata kuliah K12013 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan, 13 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 1 kali untuk praktek di lapangan. Pembelajaran di mata kuliah ini dirangkum terstruktur dimulai dari fase dasar atau fase awal. Di pertemuan awal itu menjelaskan bagaimana dasar ilmu gizi, kemudian bagaimana kebutuhan gizi, jenis-jenis zat gizi, dan sejarah perkembangan zat gizi. Dalam fase ini dilakukan pendekatan belajar secara mandiri dan interaktif. Kemudian di fase analisis, di pertemuan berikutnya, di sini mahasiswa akan berpikir kritis dalam menganalisis masalah gizi nyata, ya, seperti stunting, obesitas, anemia, dan KVA di lapangan dengan menggunakan studi kasus. Kemudian di berikutnya ada fase eksplorasi. Di sini mahasiswa akan melakukan observasi dan simulasi secara langsung melalui metode service learning. Kemudian fase di minggu terakhir, fase kreativitas, itu mahasiswa akan diberikan tugas membuat produk media kreatif sebagai sarana media edukasi yang nantinya akan digunakan mahasiswa itu sendiri di kegiatan PBL di akhir semester. Untuk capaian pembelajaran, lulusan atau CPL Prodi dalam mata kuliah ini itu sudah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus pengendali mutu Prodi. Sedangkan untuk CPMK, mata kuliah ini adalah ada 4 CPMK. Yang pertama CPMK 1 itu memahami konsep dasar ilmu gizi, jenis zat gizi, sejarah perkembangan, kemudian tokoh penting dalam perkembangan ilmu gizi. Kemudian CPMK 2 itu menguasai konsep keseimbangan energi, kebutuhan zat gizi makro dan mikro dalam aspek definisi, fungsi, contoh bahan makanan, metabolisme zat gizi, perhitungan kebutuhan energi, dan kelompok daur hidup, bagaimana kebutuhan zat gizi di setiap kelompok daur hidup. Kemudian CPMK ketiga memahami dampak kelebihan dan kekurangan dari zat gizi makro dan mikro terkait masalah gizi populasi seperti stunting, obesitas, anemia, dan KVA. Kemudian CPMK keempat itu bagaimana memahami konsep dalam perencanaan intervensi program gizi masyarakat. 3 komponen dalam pembelajaran mata kuliah ini tentunya menggunakan prinsip DEI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk prinsip delivery, penyampaian bagaimana tentunya menggunakan buku ajar yang sesuai dengan substansi keilmuan yang mutakhir dan komprehensif. Kemudian media dan sumber belajar ini menggunakan modul ajar dari saya sendiri, kemudian perangkat pendukung, ada jurnal ilmiah, dan lingkungan simulasi seperti Posyandu yang dapat memfasilitasi mahasiswa mengeksplorasi materi secara mandiri. Kemudian
Komponen kedua, interaction, adalah bagaimana di mata kuliah ini membangun diskusi, tanya jawab, kemudian kerja kelompok seperti studi kasus, observasi, dan simulasi. Kemudian untuk penilaiannya itu sendiri itu menggunakan tes dan non-tes seperti kuis, tugas, laporan hasil, kemudian nilai dari UTS, dan nilai dari ujian akhir semester. Berikut adalah pembelajaran saya pada mata kuliah Gizi Dasar Kesehatan Masyarakat untuk pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar hari ini semuanya? Baik. Hasilnya sudah nyaman ya semuanya ya? Ya, Bu. Untuk pertemuan hari ini terkait dengan Kesmas itu jumlah SKS-nya ada beberapa SKS-nya ada 3 SKS ya. Itu diberikan untuk mahasiswa ya. Nah, karena ini pertemuan pertama kita akan mempelajari pengantar gizi ya, konsep dari gizi sendiri. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk orang rekannya yang bisa hadir, silakan. Mungkin. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin absensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya, semua ya. Pertemuan hari ini terkait dengan kita akan mempelajari ya pengantar dan konsep dari gizi itu sendiri, kemudian bagaimana sejarah dan perkembangan dari ilmu gizi. Sebelumnya ini ada kita bangun persepsi dulu dari teman-teman, ada semua. Jadi ada yang mungkin bisa jelaskan ya dari gambar ini, satu orang yang bisa jelaskan kira-kira ini gambarnya seperti apa ya? Ada itu ada tubuh manusia dengan apa namanya? Ada bahan makanan jenis bahan makanan yang esensial ya. Kemudian ada beberapa simbol yang mengelilingi dari tubuh manusia ini ya. Ada perisai, kemudian ada tulang dan otot, ada jantung, ada otak ya. Kemudian ada lambang tanda panah ke atas ya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ya terkait dengan bagian dari ilmu gizi atau gizi itu sendiri ya. Bagaimana hubungan dari gambar-gambar yang ada di sini. Ada satu orang yang bisa? Jenang. Ini ada perisai ya, pelindung. Kemudian terkait dengan akil otak ya. Boleh satu orang? Ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Dari hasil pengamatan saya terkait gambar di atas, di mana di atas ada tubuh manusia yang dimana dipenuhi oleh bahan-bahan makanan, ada buah-buahan di sini dan juga sayur-sayuran. Menurut saya itu adalah ilustrasi yang menggambarkan bahwa tubuh manusia itu memerlukan hal tersebut, di mana saat makanan itu. Nah, perisai itu bahwa saat makanan itu menjadi pelindung bagi tubuh dari penyakit. Kemudian ada tulang-tulang itu makanan nutrisi makanan yang masuk dalam tubuh itu berguna untuk tulang, juga untuk jantung dan juga perkembangan otak. Kemudian yang arah-arahnya itu ke atas karena kita di dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia membutuhkan cakupan nutrisi yang ada di dalam makanan itu.
terima kasih dengan jawaban dari temannya, memberikan gambaran ya tentang bagaimana dari esensi dari pentingnya gizi itu sendiri. Jadi sini digambarkan ada perisai ya, bagaimana zat gizi ini bisa membantu ya sistem imunitas ya, memberikan perlindungan dengan membentuk sistem imunitas ya, mencegah mengalami penyakit khususnya penyakit degeneratif ketika dewasa seperti penyakit jantung ya, pembengkakan sini ada penyakit jantung, kemudian ada diabetes, hipertensi, penyakit degeneratif yang bisa memiliki resiko ya pada seseorang ketika asupan zat gizinya itu tidak cukup ya. Kemudian ada simbol dari otak, jadinya dia zat gizi ini berpengaruh bagaimana dia meningkatkan kognitif dengan meningkatkan poin-poin IQ ya. Kemudian ada tulang dan otot, ini terkait dengan bagaimana seseorang itu produktivitasnya itu yang ditopang dengan tulang dan otot ini ya, bagaimana dia bisa berkembang secara optimal ya produktivitas kerjanya. Kemudian ada tanda-tanda buah ini ya, kata ini terkait dengan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan seseorang dengan asupan yang yang cukup itu bisa mempengaruhi perkembangannya ini bisa bekerja secara optimal. Inilah pentingnya dari zat gizi sendiri, ada zat gizi, makanan, bahan makanan dan pangan. Pangan artinya komoditas hulu ya, biologis, kultural dalam keadaan mentah kemasan. Kemudian ada pangan itu adalah bahan pangan mentah yang belum mengalami yang disebut proses pengolahan fisik. Dia biologis. Kemudian ada makanan ini adalah sebagai olahan dari bahan pangan ya, bahan makanan. Jadi itu sudah bentuk olahan. Kemudian ada zat gizi yang ada, zat gizi ini adalah zat yang ada di dalam makanan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat istilah-istilah ini sama tetapi berbeda ya. Nah ini ada jenis dari makronutrien, dari zat gizi ada makronutrien, mikronutrien dan air. Ya ada makronutrien artinya jumlah zat gizinya itu kebutuhannya besar di dalam tubuh ya. Kemudian ada mikronutrien, makronutrien ini ada 3 zat gizi utama, ada karbohidrat, lemak dan protein ya. Kemudian ada mikronutrien, vitamin, mineral, vitamin dan mineral. Mineral ini dibagi 2 lagi, ada mineral makro dan mineral mikro ya. Karbohidrat kita mulai dari makronutrien dulu. Yang pertama karbohidrat ya. Karbohidrat di sini adalah salah satu penyumbang energi ya. Jadi 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kilokalori ya. Fungsi dari karbohidrat sendiri adalah sebagai bahan bakar ya. Kemudian dia memiliki fungsi yang sangat penting ya, yang disebut dengan sparing action protein. Artinya ketika karbohidrat ini cukup itu bisa membantu protein untuk tidak terkatabolisme untuk menghasilkan energi, tapi sehingga fungsi protein ini sendiri bisa melakukan fungsinya secara utuh ya, seperti pemeliharaan jaringan. Itu kan banyak fungsi dari pertumbuhan dan perkembangan, itu fungsi utama dari protein. Kemudian ada lemak. 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori ya. Itu fungsinya salah satu adalah sebagai tentara dalam vital yang pelindung dari organ vital. Kemudian merupakan pelarut vitamin larut lemak ya, tadi dan larut lemak. Kemudian ada protein ya. Nah yang berikutnya mikronutrien ini ada vitamin dan mineral. Vitamin itu ada 2, larut air dan larut lemak ya. Larut air ini seperti vitamin B dan C. Larut lemak ada A, D, E dan K ya. Vitamin larut air itu fungsi utamanya adalah sebagai koenzim
penyusunan apa namanya, penyusunan skripsi itu kalau kalian ambil namanya gizi ya, topiknya gizi itu kalian harus tahu teorinya seperti ini, teori terjadinya malnutrisi ya. Jadi ada faktor primer itu disebut sebagai bagaimana dia mempengaruhi asupan sehingga terjadi defisit ya. Itu yang pertama terkait dengan bagaimana keterbatasan dan ketersediaan pangan lokal di rumah tangga ya. Kemudian bagaimana yang kedua terkait dengan ekonomi ya. Ini pengaruhnya kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakatnya. Ironinya sekarang itu berdasarkan data BPS bahwa daya beli masyarakat kita di Indonesia itu yang pertama adalah bukan bahan pangan tetapi tembakau, yang kedua baru beras. Itu yang jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa daya beli yang penting di dalam rumah tangga adalah bahan pangan yang bergizi ya. Kemudian ada sosio-kultural itu terkait dengan bagaimana pengetahuan, pendidikan, edukasi ya mempengaruhi apa namanya faktor dari defisit asupan itu sendiri ya. Kemudian ada budaya, jadi ada beberapa makanan yang dianggap tabu di masyarakat sehingga tidak bisa kita manfaatkan, padahal itu sangat bagus ya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kayak yang pertama, ASI yang pertama itu bukan kolostrum, itu disebut sebagai susu basi ya. Padahal itu kalau secara ilmiah adalah nutrisi yang paling sempurna, paling baik untuk sistem imunitas pada bayi yang baru lahir. Nah yang kedua ada faktor sekunder ini terkait dengan bagaimana dari diri atau fisiologi dari diri tubuh manusia itu sendiri ya, terkait bagaimana anatominya, misalnya ada kelainan kita, kemudian ada gangguan absorpsi ya, kemudian gangguan metabolisme, ekspresi, pembuangan, kemudian ada interaksi obat. Itu adalah faktor-faktor dari faktor-faktor sekunder ya. Nah ini ada tahap atau kurva atau fisiologi bagaimana terjadinya malnutrisi ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Tahap pertama itu disebut sebagai hambatan awal, bagaimana terjadi defisiensi primer yang berulang ya, defisiensi asupan primer yang berulang sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh dan aktivitas kita ya. Kemudian yang kedua terjadi tahap yang disebut fase depresi ya. Di sini ada pergerusan cadangan tubuh yang karena ketika tubuh mengalami defisit dan tentunya tubuh akan secara otomatis itu akan membentuk penggerusan cadangan-cadangan untuk menghasilkan energi ya. Kemudian yang ketiga ada tahap perubahan leukemia. Kemudian keempat adalah tahap manifestasi fungsional klinis ya. Nah ini ada informasi multisektoral antisipek posyandu ya. Jadi bagaimana Bapak Prof. Sadioyo bahwa dia melihat bahwa malnutrisi adalah masalah daya beli, kemudian bagaimana aksesibilitasnya ya, bagaimana ketahanan pangan ya, kemudian bagaimana edukasi terhadap untuk kepada misalnya orang-orang yang rentan terhadap malnutrisi ya, bagaimana mengedukasi, bagaimana merubah pola tingkah lakunya ya, pola perilaku dan sikapnya seperti itu. Dan bukan sekedar bagaimana kita menyediakan pangan saja, jadi bukan sekedar oke pangannya siap di rumah tangga, tetapi bagaimana kita mengolah itu ya, mengedukasi bahwa ini penting atau tidak ya. Nah sini ada beberapa poin bagaimana kita menekankan kemandirian keluarga ya untuk mencegah terjadinya malnutrisi ya. Dan yang pertama adalah di posyandu, bagaimana kita melakukan pemantauan rutin ya, secara rutin, bagaimana memantau, meminta berat badan, tinggi badan untuk melakukan deteksi dini dan screening ya, untuk
mengoptimalkan imunitas ya. Materi kita ya terkait dengan konsep gizi. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, silakan Ibu bertanya, kenapa ilmu gizi penting untuk setiap kelompok umur? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi kita lihat dulu ya mengapa ilmu gizi ini mempengaruhi setiap kelompok umur ya, dari bayi ya, bayi balita, kemudian di usia anak sekolah ya, kemudian di usia remaja, kemudian di dewasa dan di usia lansia. Jadi di usia bayi dan balita itu gizi terkait dengan bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang dari bayi dan balita tersebut ya. Jadi di umur bayi balita itu disebut sebagai golden age karena di situ ada yang disebut dengan growth spurt atau percepatan pertumbuhan ya. Di sana kebutuhan zat gizi sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di usia krusial tersebut ya. Di 5 tahun pertama itu disebut sebagai usia golden age ya, atau usia keemasan. Nah, kenapa ini penting? Karena memang di usia 5 tahun itu konsepnya adalah irreversible. Artinya 5 tahun pertama ketika kita salah memberikan edukasi, memberikan pola makan yang asupan yang benar-benar baik ya, itu tidak bisa diulang lagi ya, sifatnya irreversible. Jadi 5 tahun pertama juga kalau gagal itu ya gagal, sudah tidak bisa diperbaiki. Misalnya kalau dia mengalami stunting di usia 5 tahun pertama dengan dampak dia salah satu dampak yang anak yang mengalami stunting adalah penurunan IQ ya, penurunan IQ sampai 15 poin. Nah, ketika dia 5 tahun tidak bisa sudah terjadi stunting, itu sudah tidak bisa diperbaiki. Karena 5 tahun pertama sudah 80-90% sistem otak itu sudah terbentuk dan itu sifatnya irreversible, sudah tidak bisa diperbaiki ya. Jadi itu sangat penting di usia 5 tahun pertama biasanya. Kemudian di usia anak sekolah itu terkait dengan peningkatan IQ tadi ya. Kemudian di usia remaja itu pematangan reproduksi ya, bisa penting untuk bagaimana persiapan pematangan reproduksi di usia remaja ya. Kemudian di usia dewasa itu terkait bagaimana gizi mempengaruhi produktivitas kerja untuk bisa bekerja secara optimal. Kemudian di usia lansia bagaimana gizi bisa mempertahankan fungsi tubuh ya, fungsi organ-organ tubuh pada kelompok-kelompok usia lanjut. Saya kira itu ya. Jadi kebutuhan zat gizi ini itu merangkap semua daur kehidupan yang mulai dari bayi balita, anak sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa sampai di usia lansia. Seperti itu. Oke? Saya terima jawabannya. Terima kasih Bu. Kira untuk materi hari ini kita cukupkan ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua. Jadi untuk merefleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan kuis nanti dijawab ya melalui aplikasi Kahoot. Jadi silakan adik-adik men-scan ya. Ya, boleh di-scan barcode di atas untuk masuk di aplikasi Kahoot untuk menyelesaikan kuisnya ya.
Waalaikumsalam.